Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tema 6, subtema 4. Ya, kalian apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, sebelum kita buka, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi kemarin masih pada subtema 4. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran 3. Apakah semuanya sudah siap? Baiklah, kalau sudah siap, sekarang kalian bisa persiapkan buku paket tema 6-nya sambil disimak penjelasan dari Bu Guru. Pada pembelajaran 3, di sini Bu Guru mempunyai sebuah teks bacaan. Silakan anak-anak simak penjelasannya. Sore hari turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar tertiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah, daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti, mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Udin senang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimana aturan menjaga lingkungan? Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga? Setiap anak memberikan pendapatnya. Nah, pada gambar ini sudah terlihat ada contoh bencana di mana pohon-pohon di sekitar lingkungan rumah Udin itu roboh karena tertiup angin yang sangat kencang, bahkan atau bisa juga karena hujan yang terlalu lebat. Nah, bagaimana cara supaya lingkungan kita tetap terjaga? Ada yang sudah tahu? Nah, di sini guru akan menuliskan aturan yang ada di lingkungan rumahku untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Ayo, ada yang sudah bisa menjawab? Nah, di sini Bu Guru tuliskan contoh 5 aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, membersihkan lubang saluran pembuangan air. Ini tujuannya supaya ketika datang hujan, itu air yang mengalir itu tidak meluap, ya, sehingga tidak menyebabkan banjir. Lalu, yang ketiga yaitu menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Ini tujuannya juga sangat bagus ya untuk menyejukkan udara. Selain itu sebagai tempat meneduh. Ya, ketika kalian bermain, kalian tidak panas-panas seperti itu tujuannya. Lanjut, contoh yang keempat yaitu menebang batang pohon yang sudah tua. Jadi ketika ada pohon besar yang ada di sekitar rumah kalian, itu kalian bisa tengok ataupun minta tolong ke orang tua yang bisa menebang batang yang kelihatannya sudah rapuh atau hampir patah. Lalu contoh aturan yang kelima yaitu menyapu halaman sekitar lingkungan rumah supaya lingkungan rumah itu tetap terjaga kebersihannya. Ini bisa kalian tuliskan pada buku paket kalian untuk belajar contoh aturan lingkungan yang ada di lingkungan rumah. Baik, Bu Guru akan lanjutkan. Nah, di sini sudah ada teks bacaan tentang ayo bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak.
bergeraklah agar tubuhmu sehat. Nah, dari teks ini coba ayo kita cari ungkapan pemberitahuannya. Kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Coba kita akan cari bersama-sama pada teks ayo bergerak. Ada yang sudah tahu di mana letak ungkapan pemberitahuannya? Di sini banyak ya. Yang pertama, nah, yang Budian garis merah ini adalah contoh ungkapan pemberitahuannya. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Ini memberitahu ya, anak-anak itu dapat bergerak dengan berbagai cara. Lalu, yang kedua, anak-anak dapat bergerak di mana saja. Ini juga memberi tahu. Yang ketiga, menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Ini juga memberitahuan. Lalu memungut sampah membuat tubuh bergerak, ini juga pemberitahuan. Dan yang terakhir yaitu menanam pohon membuat tubuh bergerak. Kalian juga bisa menggarisbawahi pada teks bacaan ayo bergerak. Nah, yang terakhir adalah bergerak agar tubuhmu menjadi sehat. Baik, Bu Guru akan lanjutkan. Di sini Bu Guru sudah mempunyai contoh sebuah prakarya dari koleksi bulu ayam. Edo suka merawat ayam. Edo tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Edo membersihkan kandang ayam setiap hari. Edo mengumpulkan bulu ayam. Edo mempunyai banyak bulu ayam yang bagus. Lihatlah koleksi bulu ayam yang Edo sering gunakan untuk berkreasi. Di sini Edo akan membuat prakarya topi dari bulu ayam, di mana Edo mengajak teman-temannya untuk membuat bersama-sama. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan Edo untuk membuat prakarya ini diantaranya yaitu karton bekas, kertas manila putih atau bisa warna sesuai selera kalian, lalu ada penggaris, gunting, pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Lanjut. Cara membuatnya yang pertama yaitu ambillah karton bekas kotak susu yang tidak terpakai. Lalu buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang yang sesuai dengan lingkar kepalamu. Jadi setelah kalian ukur itu baru kalian potong ya. Jadi diukur dulu sesuai dengan ukuran kepala masing-masing. Lalu setelah itu buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih, lalu ditambah lebar sepanjang 4 cm. Ini nanti untuk pengaitnya ya, dimana setelah kalian buat pola lalu rekatkan antara manila dengan karton supaya topinya ini lebih tebal ya, lebih kaku. Lalu karton itu menjadi lapisan dalam topi. Setelah itu tempelkan beberapa helai bulu ya di bagian dalam topi. Lalu tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu topi seperti ini ya. Bentuk jadinya seperti ini. Kalian nanti bisa praktekkan apabila kalian memiliki bulu yang tidak terpakai, bisa dari kemoceng yang sudah tidak terpakai dan juga kertas karton dan juga kardus susu. Baiklah. Nah, di sini Budian juga mempunyai lagi contoh sebuah percakapan ya, di mana ya yang di garis merah sebelah sini ini adalah kalimat atau ungkapan pemberitahuan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Aku mempunyai berita penting. Lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Wow, berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya. Lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk. Sekolah kita bersih dan indah. Balai desa bersih dan rapi. Taman bermain sejuk dan indah. Mari kita bekerja sama merapikan sekolah. Sekolah kita harus lebih bersih dan rapi. Nah, di sini anak-anak bisa temukan kalimat pemberitahuannya.
Apakah anak-anak sudah menemukan ungkapan pemberitahuannya? Ya, sama ya, yang Budian tuliskan di sini, yang bergaris merah, ini ada ungkapan pemberitahuannya. Yang pertama, yaitu lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Nah, ini ada ungkapan memberitahu kepada seseorang bahwa lingkungan kita itu akan diikutkan lomba kebersihan. Lalu yang kedua, lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Ini juga memberitahu. Yang ketiga, jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk. Lalu, sekolah kita bersih dan indah. Ini juga memberitahu. Balai desa bersih dan rapi. Ini juga memberitahu. Dan yang terakhir ada taman bermain sejuk dan indah. Ini juga ungkapan pemberitahuan. Nah, untuk kalimat yang terakhir, mari kita bekerja sama merapikan sekolah. Ini bukan ungkapan pemberitahuan, karena ini adalah ungkapan atau kalimat ajakan. Selanjutnya, Udin dan teman-temannya bekerja sama. Mereka merapikan sekolah, merapikan kelas dan perpustakaan, merapikan kantin dan toilet, merapikan halaman dan lingkungan sekolah. Semua bekerja dengan gembira. Nah, kalau kalian lihat di sini ada beberapa gambar di mana anak-anak ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Untuk gambar yang pertama, ini anak-anak sedang mengerjakan piket kelas. Lalu gambar yang kedua, mereka bekerja bakti membersihkan lingkungan luar sekolah. Ada yang mencabut rumput, menyiram tanaman, memotong rumput liar, menyapu, dan sebagainya. Ini sama, ya. Lalu ini ada gambar membersihkan kantin, kebersihan kantin, membersihkan perpustakaan, dan membersihkan toilet. Nah, di sini kita baca, Dayu bertugas merapikan toilet. Ada ember terisi air, ada gayung untuk mengambil air, ada tanaman di sudut toilet. Lalu Dayu menuliskan aturan di dinding toilet. Siramlah aku setelah digunakan. Coba kalian bisa tidak mengartikan apa yang ada pada yang tulisan yang dibuat Dayu. Siramlah aku setelah digunakan. Maksud dari kalimat ini yaitu ketika kalian selesai menggunakan toilet, segeralah siram sampai bersih. Ya, jangan sampai meninggalkan sisa bau. Seperti itu maksud kalimatnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah benda. Kalau kalian amati di sini, Bu Guru sudah mempunyai contoh daun yang sudah dikelompokkan dalam puluhan dan satuannya. Ya, setiap satu baris ini Bu Guru kelompokkan menjadi 1 puluhan atau 10. Coba kita hitung bersama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 ya, lalu sisanya ini satuannya ada 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita tuliskan 60-an ditambah 4 satuan sama dengan 60 ditambah 4 sama dengan 64. Contoh yang kedua, di sini Budian sudah mempunyai kerikil, di mana kerikil ini sudah Budian kelompokkan menjadi puluhan dan satuannya. Kita hitung dulu dari puluhannya ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puluhan ditambah 2 satuan. Atau bisa dituliskan 70 ditambah 2, hasilnya 72. Seperti itu deh, supaya lebih gampang menghitungnya, yaitu kalian kelompokkan ke dalam puluhannya terlebih dahulu. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak coba kerjakan halaman 144 dan 145. Untuk halaman 144, di sini ada teks pergi ke pasar.
Silakan anak-anak isikan titik-titik yang tersedia di sini dengan memilih jawaban yang ada di kotak. Ini sudah ada pilihan jawabannya, tinggal kalian pilih lalu kalian salin pada teks bacaan yang ada di halaman 144. Untuk yang 145, silakan anak-anak hitung ya jumlah bendanya ini, lalu kalian jodohkan dengan bilangan yang sesuai di sebelah kanannya. Baik, begitu nggih. Bila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke Bu Guru apabila belum jelas. Baiklah, Bu Guru cukupkan penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.